guys, apa kabar? Kembali dengan saya Lani Sugiarta. Kali ini saya akan lanjut membawakan bagaimana menghandle pertanyaan-pertanyaan nasabah ketika kalian prospek. Dan ini adalah seri ketiga. Ketika kalian prospek, kalian kadang-kadang menghadapi pertanyaan, aduh lebih baik investasi emas aja deh, ya lebih menguntungkan. Nah guys, kita harus buka wawasan nasabah bahwa yang namanya investasi apapun itu memerlukan waktu. Jadi yang terbaik untuk hasil maksimal adalah jangka panjang. Tidak terbayang ketika kita mengumpulkan emas kita, terjadi musibah yang tidak diinginkan. Yang bisa terjadi tiba-tiba. Nggak ada yang tahu. Seperti apa sih? Kecelakaan. Itu termasuk salah satu resiko paling besar di Indonesia ini. Lalu apalagi virus, teman-teman, nggak ada yang tahu ya, itu menghabiskan biaya ratusan juta. Lalu sakit kritis, ini sudah sampai miliaran guys. Dan lagi ini menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan. Nah, siapkah kita dalam berinvestasi bila terjadi hal ini? Apakah investasi kita bisa membiayai semua ini? Membeli asuransi itu hanya uang kecil, tapi memproteksi semuanya ini. Jadi, dengan memiliki perencanaan keuangan melalui asuransi, bukan berarti kita tidak bisa melakukan investasi. Justru, dengan mempunyai asuransi sebagai perencanaan keuangan kita, menjaga investasi kita dengan aman. Sehingga kita mempunyai peace of mind dalam berinvestasi. Saya mau kasih gambaran ya guys, bagaimana sih investasi emas itu. Kita lihat grafiknya ya. Nah, grafik yang pertama adalah ini dalam 5 tahun. Kita lihat hasilnya. Ya, itu 5 tahun. Tapi kalau jangka pendek, lihat fluktuasinya guys. Lalu yang 10 tahun. Ya, kita lihat di sebelahnya. Jadi seperti ini grafiknya. Jadi kita tetap harus mempunyai proteksi ketika berinvestasi sehingga bisa menikmati hasil investasi kita. Yang tadi seperti saya katakan, berinvestasi dengan tenang, dengan nyaman. Oke, kita lanjut. Oke guys, kadang-kadang kalian juga menghadapi pertanyaan, lebih baik investasi properti deh. Nah, investasi properti adalah investasi juga yang memerlukan waktu jangka panjang untuk mendapatkan kenaikan dari nilai investasi kita. Apalagi investasi ini dibeli dengan kredit. Berarti kita perlu waktu dan untuk mencicil dan juga kita mempunyai satu kewajiban dengan bank. Bagaimana dalam waktu untuk nunggu nilai properti ini naik dan juga mencicil terjadi hal-hal yang tidak terduga. Seperti kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap total. Lalu kondisi kritis, sakit kritis yang sampai miliaran dan akibat virus yang sampai ratusan juta walaupun kita sehat. Sakit kritis juga kadang tanpa ada gejala. Nah guys, bila terjadi hal-hal seperti ini tentunya properti kita harus membiayai semua ini. Mungkin bisa, tapi kita akan kehilangan properti kita. Kalau dalam mencicil, ini lebih bahaya lagi. Kita sudah jatuh ketimpa tangga pula. Karena kita akan kehilangan dua-duanya. Nah guys, bagaimana berinvestasi dengan aman? Milikilah perencanaan keuangan dengan melalui asuransi untuk menjaga semua aset-aset kita. Jadi asuransi adalah nilai kecil yang memberikan proteksi yang besar untuk menjaga aset-aset kita juga. Nah, kita lihat perumpamaan berinvestasi properti ya, gambarannya dengan mempunyai satu nilai yang sama juga melalui asuransi. Contoh dengan aset rumah 1 miliar kita beli ya. Belinya dengan mencicil. Lalu kita mempunyai satu perencanaan asuransi melalui produk Rucinta. Contoh Pak Makmur usia 30 tahun membeli properti 1 miliar, itu perlu DP 30%. Cicilan 10 juta per bulan selama 10 tahun, bunga 12%. Belum ada biaya KPR dan notaris. Lalu ada pajak. Butuh biaya pemeliharaan juga. Apabila Pak Makmur meninggal, rumah diwariskan ke keluarga. Ini pun perlu biaya-biaya dan kadang-kadang meninggalkan konflik.
Lalu perencanaan keuangan dengan nilai yang sama, jadi kita merencanakan 1 miliar harus dicerminkan sehingga menjadi punya aset 2 miliar, lumayan guys. Ya 1 miliar melalui Purcinta. Pak Bijak usia 30 tahun sama ya, memberi Purcinta 1 miliar. Dengan kontan dibayar 80 juta. Hanya 80 juta. Mempunyai 1 miliar. Dan ini bisa dicicil, DP-nya 0%. Ya. Tadi kan untuk rumah 1 miliar kita harus punya uang 1 miliar. Kalau ini hanya 80 juta aja. 80 juta ini pun bisa dicicil. Ya. Cicilannya hanya 728.000 per bulan. Yang tadi properti kan 10 juta. Bayangkan, ini kan bukan berarti walaupun kita investasi properti tidak bisa membeli asuransi sebagai justru yang melindungi properti kita. Ya, sama 10 tahun. Bunganya 0%. Bebas biaya notaris, bebas pajak, bebas biaya pemeliharaan. So simple ya. Apabila Pak Bijak meninggal, keluarga akan menerima nilai 1 miliar plus cashback dari jumlah premi yang dibayarkan. Luar biasa banget ya. Oke, jawab ya. Untuk next, saya single, untuk apa sih beli asuransi? Guys, kalian bisa membawakan ini sebagai memiliki program keuangan untuk eksekutif single. Nggak usah tawarkan semua, tapi pilih mana yang cocok dan kena di nasabah. Program pensiun aman, produk PCB 88, Purcinta, PGB. Jaminan kartu kesehatan saat tidak produktif kerja, kita mempunyai anak angkat yang akan merawat kita, yaitu kartu PPH Plus dan PCB 88. Kemudian program income protection. Kita hidup paling takut nggak punya income. Kebayang nggak besok harus tidak punya income? Masih banyak kewajiban apalagi. Jadi bisa melalui PCB 88, PPH Plus, PGB, Purcinta. Program pensiun juga penting. Tadi saya sebutkan, dijelaskan lagi bahwa masa kita mengumpulkan uang itu lebih panjang loh daripada kita mencari uang guys. Ya, mungkin kita mencari uang 20 tahun, tapi kita harus menghabiskan waktu 40-50 tahun tanpa income. Jadi harus direncanakan segini mungkin. Caring program ya PPH Plus dan PCB 88, Pruwarisan. Kami memiliki satu program di atas yang diperlukan sekali, penting untuk menjaga kita sehingga menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Oke, menjawab ya. Next, saya udah ada warisan, udah cukup, udah atur semua. Betul, tapi biaya pensiun kita udah dihitung belum? Itu mahal loh. Mungkin kita harus yang disiapkan jadi warisan untuk biaya pensiun kita. Banyak yang tidak berhitung. Nah, kalian harus berhitung future value, biaya hidup ketika pensiun. Kalian harus download financial calculator. Khawatirnya warisan kita terpakai untuk biaya pensiun tadi, karena pensiun ada 3 pilihan nih. Hidup tergantung anak, terus bekerja sampai tua, atau pensiun nyaman. Nah, Pak Prospek mau pilih yang mana? Tentu pensiun nyaman. Rencanakan dari sekarang, saya siap membantu. Selama ini Bapak belum ada kan yang bisa bantu Bapak untuk merencanakan ini semua? Ya, kita bisa bicara lebih detail lagi. Nah, hukum waris itu ada 3 guys. Ya, hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris Islam. Jadi kadang-kadang semua ini menimbulkan konflik apabila tidak diatur dengan baik. Sehingga untuk menghindari konflik bisa kami bantu perencanaan warisan melalui produk dari Prudential. Oke, bisa saya jelaskan ya Pak ya? Oke, saya akan bawakan lagi hukum waris melalui Islam. Jadi contoh, suami istri mempunyai aset 5 miliar yang dihasilkan bersama, bekerja bersama. Ketika si pencari nafkah, seorang suami dipanggil Tuhan, si istri berharap dia akan mendapatkan total aset itu jatuh ke dia. Nah, kalau menurut hukum Islam, teman-teman bisa download e-waris. Di situ ada peraturan waris. Ya, bagaimana berhitung, nanti kalian bisa masukin mempunyai kewajiban cicilan, hutang berapa, lalu aset bersihnya berapa, masih ada orang tua kah, anak kah. Nah, itu dibagi, nanti terhitung. Istri akan menerima porsi berapa persennya. Melalui e-waris ini akan terlihat. Jadi kalau dia mempunyai anak laki-laki, ya, masih ada orang tua. Nah, ini hukumnya ya, cucu laki-laki, cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Kakek dan nenek dilewati karena sudah terhalang oleh ayah dan ibu.
sudah dapat diketahui hasilnya seperti ini. Contoh ya, ini bila kita masukin nilainya ya, punya Tirka 5 miliar, hutang 2 miliar ya, jadi hanya punya aset 3 miliar. Jadi menurut hukum waris, istri hanya terima 3/24 bagian loh, yaitu bukan 3 miliar lagi. Apalagi 5 miliar, bukan, karena udah dipotong hutang, yaitu hanya 375 juta. Ibu hanya 1/6, dapat 1/6, 500 juta. Anak perempuan mendapat 541 juta. Anak laki-laki 1 miliar. Ayah mendapatkan 500 juta. Jadi semua ini tidak akan jadi konflik apabila kita mencerminkan aset kita melalui produk Bucinta. Sehingga aset 5M menjadi 10M dengan biaya yang murah. Kalian bisa hitung. Oke guys, menjawab ya. Prospek produk syariah, kadang-kadang ada pertanyaan, asuransi kan riba. Nah, kita sabar, jelasin ya. Boleh saya tahu letak ribanya di mana, Pak Prospek? Dalam ketentuan syariah, tambahan riba hanya terjadi pada jual beli hutang piutang. Asuransi syariah berdasarkan pada kontrak pemberian sukarela atau akad hibah melalui iuran kebajikan ke dana tabaruk. Dalam hibah tidak terjadi riba, sehingga tidak ada riba dalam asuransi syariah. Jadi jelas ya. Kontrak pemberian sukarela atau akad hibah ini tercantum dalam kontrak dalam SPAJ kita dan polis sebagai bentuk kerjasama antar sesama peserta dalam asuransi syariah. Semua ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DSN dan MUI. Jadi menjawab semua ya guys ya. Oke guys, next pertanyaannya, ketika kita prospek asuransi syariah, ada pertanyaan lagi, asuransi kan goror, syariah pun memang masih ada goror. Namun karena asuransi syariah akadnya hibah, tolong menolong, maka goror tersebut tidak dipermasalahkan. Contoh, Bapak Ibu membeli sebuah bingkisan secara sukarela kepada seseorang. Orang tersebut tidak mengetahui bingkisannya isinya apa ya, tapi dia tetap boleh dong menerima karena ini sifatnya hibah sosial. Alasan berikutnya adalah berbeda dengan asuransi konvensional di mana goror terjadi pada akad jual beli. Ini tidak diperbolehkan di syariah, jadi tidak ada unsur goror. Oke, next, kalau ada pertanyaan lagi, saya kan non muslim, kenapa saya harus membeli produk syariah? Guys, syariah itu untuk semua loh. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah universal. Artinya siapapun dapat memiliki, mengambil manfaat dari produk keuangan syariah. Tidak hanya bagi umat muslim loh. Asuransi syariah memiliki prinsip dasar saling tolong-menolong di antara sesama. Megang polisnya ya, tujuannya mulia. Dana kumpulan peserta diinvestasikan ke pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak diinvestasikan ke pabrik rokok, minuman keras, atau usaha perjudian. Jadi untuk investasi yang merusak hajat hidup orang banyak, itu syariah tidak ada di situ. Jadi bagus kan kita mendukung hal-hal yang bagus supaya anak kita ya tidak terpengaruh yang tadi saya sebutkan ya. Di asuransi syariah, peserta tetap mendapatkan manfaat, baik mereka yang mendapatkan klaim atau tidak. Jika melakukan klaim, mereka akan mendapatkan santunan. Jika tidak, mereka bisa mendapatkan potensi pembagian surplus dari kumpulan dana peserta, atau dengan kata lain surplus sharing. Hal ini dapat menambah manfaat investasi nasabah tentunya. Bagus kan guys? Oke. Ada juga nih, ketika kalian prospek yang bilang begini, aduh asuransi seperti nggak percaya sama Tuhan. Asuransi konsepnya adalah kasih sayang, mempersiapkan masa depan. Jadi kita kan punya anak juga bukan yang nggak ada perencanaan, harus punya perencanaan. Konsepnya kan itu ya, perencanaan masa depan. Di Yusuf 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Saat kelimpahan harus bijak menyiapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara mendadak, yang tidak terduga, itu keluarga tidak menderita, keluarga kita siap, anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan yang terbaik. Oke guys, tadi saya sudah bawakan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan kalian hadapi ketika prospek seri ketiga, yang pastinya akan membantu kalian untuk mencapai semua goal-goal kalian ketika prospek. Jangan ragu, bersama Fasline kalian tidak
tidak sendiri, kalian akan didampingi oleh coach-coach yang akan mengguide kesuksesan kalian. First Line Home for Your